Sahabat RTV, pelaku kejahatan nyatanya banyak beraksi dengan melibatkan keluarga terdekatnya seperti istri dan anak mereka. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kecurigaan masyarakat saat beraksi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai kasus itu merupakan aksi eksploitasi terhadap anak yang harus ditangani segera oleh pemerintah. Jangan sampai sejarah berulang akibat aksi kejahatan tersebut ditiru oleh sang anak. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan tentunya kami juga kembali mengajak Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir untuk menekan penyebaran virus corona. Tetap saksikan program Tembe Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversta, salam Tembe Crime menumpas kejahatan. 13 Maret 2021, seorang lansia berusia 63 tahun menjadi korban penjambretan di Jalan Harum Manis Taman Sari, Jakarta Barat. Akibat kejadian tersebut, korban terluka lebam di wajah dan lecet di bagian kaki. Tak hanya itu, uang tunai serta telepon genggam milik nenek bernama Tan Siatmi ini juga dibawa kabur pelaku. Yang tak kalah menarik perhatian, pelaku penjambretan yang bernama Jainuddin alias Udin membawa serta istri dan anaknya yang masih di bawah umur saat beraksi. Kepada polisi, Jainuddin pun mengaku ia sengaja membawa anak istrinya agar tidak dicurigai oleh warga sekitar. Ia juga sengaja mengincar wanita yang sudah tua untuk memudahkan aksinya. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto, pelaku mengincar korban berusia lanjut karena dianggap tidak mampu melawan, sehingga peluang keberhasilannya lebih besar. Ya, kategori lansia memang menjadi target paling potensial ya dalam konteks viktimologi di kriminologi. Kenapa? Karena memang dianggap dalam tanda kutip memiliki ketidakberdayaan untuk melawan. Yang kedua adalah minimnya pengawasan terhadap para lansia. Nah, ini kemudian menjadikan lansia sebagai target paling potensial. Selain kemudian ada perempuan dan anak. Dalam konteks tertentu, lansia memiliki keterbatasan dalam beraktivitas. Seperti misalnya dia memiliki rutinitas yang sudah terpola, terus kemudian aktivitas yang dalam tanda kutip yang begitu-begitu saja. Dan dalam hal tertentu, lansia memang seringkali dianggap sebagai insan yang tidak produktif lagi. Luki melanjutkan, dengan membawa anak, pelaku berharap dapat menimbulkan empati sosial dan menghilangkan kecurigaan di masyarakat. Ya, memang dengan membawa anak menghilangkan ya, atau bisa menimbulkan bahkan ya, menimbulkan empati sosial di masyarakat. Jadi dengan begitu dia akan terhindar dari kecurigaan berlebihan. Terus yang kedua juga dia bisa meningkatkan lagi orang-orang yang tidak peduli dengan sekitar bahwa dengan bawa anak dia tidak akan melakukan kejahatan dan lain-lain. Nah, eksploitasi anak seringkali menjadikan dalam tanda kutip alasan bahwa dengan adanya anak orang-orang tersebut dianggap memiliki simpati terhadap orang tersebut. Terus yang kedua adalah dengan ada bawa anak dia akan dalam tanda kutip tidak diawasi oleh lingkungan. Maka keberadaan anak menjadi vital untuk kemudian membiaskan niat jahat untuk melakukan kejahatan. Sementara itu, Komisioner KPAI Ai Mariati mengatakan aksi yang dilakukan Jainuddin merupakan bentuk eksploitasi anak terburuk. Dengan mengajak anak melakukan kejahatan, tentu akan berdampak negatif karena aksi semacam ini berpotensi ditiru oleh anak. Dengan melihat kasus ini, kemudian menjamret, ya, kemudian mungkin juga ada tindakan-tindakan lain yang derajat kejahatannya itu ya lebih sering di masyarakat, tapi kemudian tidak pada tahap seperti tadi begal misalnya ya, atau sampai membunuh. Saya kira juga patut kita jadikan masukan bahwa pola asuh orang tua hari ini betul-betul harus segera ditangani oleh berbagai pihak, oleh pemerintah untuk dijadikan pembelajaran yang masif di masyarakat. Karena pola asuh itu menjadi pola utama bagaimana perlakuan orang tua terhadap anak. Nah, jika ini sudah keluar dari relnya, bahkan dijadikan modus, kan tentu saja sudah ancaman yang nyata kepada anak-anak kita. Sehingga kalau KPAI melihat ini harus diusut tuntas, anak harus segera dipisahkan dengan orang tua yang melakukan kejahatan ini, sehingga pihak-pihak keluarga 1, 2, 3 gitu ya, setelah
orang tua yang melakukan atau membawa anak dalam posisi kejahatan ini diamankan, itu harus melindungi anak ini. Dan saya belum bicara dampak ya, karena pola yang paling dirasakan ketika anak dibawa melakukan kejahatan adalah bagaimana dia meniru, bagaimana dia melakukan langkah-langkah yang menurut dia ini dilakukan oleh orang tuaku dan aku menirunya karena dia orang tua. Nah ini tentu saja yang menjadi persoalan kritis berikutnya, sehingga anak ini dalam pengasuhan yang tidak aman juga menerapkan pola dan perilaku tingkah laku yang tidak seharusnya anak ikuti. Jadi saya kira KPAI tentu menyoroti bahwa keselamatan anak nomor pertama, dan yang kedua adalah bahwa anak harus diselamatkan dari segi cara berpikir yang kemudian pasti akan mempengaruhi setelah dia mengikuti pengalaman yang buruk tersebut dari seorang ayah. Dari peristiwa ini tentu kita bisa memetik banyak pelajaran berharga, di mana kita harus selalu waspada dan berhati-hati dimanapun kita berada. Tak hanya merehabilitasi pelaku, pemerintah juga diharapkan turun tangan mengasuh anak-anak yang orang tuanya menjadi pelaku kejahatan. Jangan sampai kejahatan yang dilakukan orang tua terulang kembali akibat ditiru oleh sang anak. Dari Jakarta, Tim Liputan Turn Back Crime RTV.